Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Indra Rahman, mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi dari angkatan 45 dari kelas 06 dengan NIM 12022103855. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas besar kepemimpinan dan komunikasi interpersonal yang berjudul Manajemen Waktu dalam Berkehidupan. Sebelum masuk pada pembahasan, terlebih dahulu saya akan membahas sedikit mengenai waktu. Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup ini. Hal ini ditunjukkan oleh adanya pepatah yang mengatakan time is money atau waktu adalah uang. Oleh karena itu, kita seharusnya bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Menurut saya pribadi, orang yang mengatakan bahwa 24 jam terasa begitu cepat adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan benar. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa 24 jam terasa begitu lama adalah orang yang tidak mempunyai target dalam hidupnya sehingga ia tidak melakukan apa-apa. Jadi, waktu terasa sangat lama. Sedangkan yang lainnya, orang yang mengatakan bahwa 24 jam itu terasa ideal adalah orang yang mempunyai target dan dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Contoh kasus manajemen waktu pada kehidupan sehari-hari adalah pada saat kita bangun pagi, kita segera bergegas untuk bersiap diri untuk menghadapi kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui pada hari tersebut. Contohnya, pada bangun pagi, kita segera untuk mandi, makan, minum, membaca buku, atau kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan mood kita untuk menghadapi hari tersebut. Pengertian manajemen waktu sendiri yaitu manajemen waktu adalah kemampuan suatu individu dalam mengelola dan memanfaatkan waktu dengan membuat perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dan membuat skala prioritas agar waktu yang dimiliki tidak berlalu secara percuma-cuma dan kegiatan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal. Manajemen waktu merupakan hal yang sangat berharga bagi kehidupan. Karena apabila kita tidak dapat memanage waktu yang kita punya, kita akan kehilangan beberapa, yaitu yang pertama, target yang kita impikan, waktu yang kita punya, dan momen-momen penting yang akan terlewatkan. Oleh karena itu, berikut merupakan tips atau teknik penerapan dalam manajemen waktu. Yang pertama yaitu penetapan prioritas. Penetapan prioritas dapat dilakukan dengan membuat daftar kegiatan yang akan kita lakukan berdasarkan kepentingan dan keharusan kita dalam mengerjakan kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu penjadwalan. Penjadwalan berfungsi untuk alokasi waktu yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kegiatan yang telah kita rencanakan dan kita prioritaskan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan dalam hal ini merupakan proses kita dalam menyelesaikan kegiatan tersebut. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi berfungsi sebagai alat ukur penilaian dalam hal pelaksanaan yang telah kita selesaikan. Setelah mengetahui teknik penerapan dalam manajemen waktu memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan di sini perencanaan yang dimaksud adalah dengan membuat target Perencanaan yang dimaksud adalah penetapan target dan penetapan Perencanaan yang dimaksud adalah penetapan target dan penentuan waktu agar kita Perencanaan yang dimaksud adalah penetapan target dan penentuan waktu untuk mencapai target tersebut. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian berfungsi agar target dan waktu yang telah direncanakan dapat berjalan secara terstruktur. Yang ketiga yaitu fungsi pengkoordinasian. Pengkoordinasian berfungsi untuk mengarahkan diri untuk menyelesaikan target dan waktu yang telah direncanakan. Lalu yang keempat ada fungsi pengawasan.
Pengawasan berfungsi untuk mengawasi agar semua yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai pada rencana yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah manfaat dari manajemen waktu. Yang pertama yaitu hidup teratur. Dengan adanya jadwal dan skala prioritas yang telah kita buat, itu akan membuat hidup kita menjadi teratur. Lalu yang kedua ada meningkatkan produktivitas. Setelah kita memiliki jadwal, kita merasa memiliki tugas yang harus diselesaikan. Jadi pada hari-hari kita tidak akan merasa kesepian atau hanya melamun atau bermain sosial media. Lalu yang ketiga adalah memudahkan dalam mencapai target harian. Target harian akan mudah tercapai apabila kita telah membuat jadwal dan tugas yang telah kita prioritaskan. Dengan begitu, target harian akan mudah kita capai. Yang keempat yaitu disiplin. Dengan adanya tugas yang sudah terjadwal, itu akan membuat kita menjadi hidup lebih disiplin karena kita merasa memiliki tugas yang akan selalu kita kerjakan pada setiap harinya. Yang kelima yaitu mengurangi stres. Jadwal yang teratur akan membuat kita merasa nyaman dalam menyelesaikan tugas dan hal tersebut dapat mengurangi stres. Setelah mengetahui manfaat dari manajemen waktu, berikut merupakan hambatan dalam manajemen waktu. Yang pertama yaitu mendahulukan pekerjaan yang disukai. Yang kedua, mendahulukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, mendahulukan pekerjaan yang cenderung cepat untuk diselesaikan. Yang keempat, menunggu waktu batas terakhir untuk pengerjaan atau menunggu batas deadline baru kita mengerjakan. Yang kelima yaitu kesalahan dalam menyusun skala prioritas atau tidak diurutkan dari kepentingan atau waktu yang ditentukan. Berikut ini merupakan ciri-ciri individu yang memiliki manajemen waktu yang baik menurut Davidson. Yang pertama adalah memiliki tujuan hidup. Yang kedua, menghindari melakukan kegiatan yang mendesak. Yang ketiga, membuat jadwal untuk mencapai target. Yang keempat, dapat meminimalkan interupsi atau distraksi. Dan yang kelima, dapat mengelola stres. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah manajemen waktu sangat penting bagi kehidupan. Karena waktu akan terus berjalan. Apabila kita tidak dapat memanfaatkan waktu yang kita miliki, kita hanya akan membuang hal-hal yang seharusnya dapat kita lakukan dan sesuatu yang dapat kita capai. Oleh karena itu, kita harus memiliki teknik penerapan yang baik dalam manajemen waktu, agar waktu yang kita miliki dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mencapai target yang kita inginkan. Saran yang dapat dilakukan agar kita memiliki manajemen waktu yang baik adalah: yang pertama adalah membuat skala prioritas yang diurutkan berdasarkan kepentingan dan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, membuat jadwal agar kita dapat mengatur waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan yang ketiga, mulai menyelesaikan pekerjaan tersebut. Karena apabila setelah kita membuat skala prioritas dan kita telah mengatur jadwal, kita tidak melakukan pekerjaan tersebut, sama saja bohong.